Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lesta. Di sini saya akan menemani kalian belajar tentang pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sesuai. Yuk simak penjelasannya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Kita akan belajar tentang 3 besaran pokok beserta alat ukurnya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini ada besaran panjang, massa, dan waktu. Nah, kali ini untuk besaran panjang, alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong dan micrometer screw. Sedangkan massa kita pakai neraca Ohaus dan waktu stopwatch. Nah, bagaimana cara menggunakan alat-alat ini? Simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat untuk mengukur panjang ya. Kedalaman juga bisa, diameter benda juga bisa, baik diameter dalam maupun diameter luar. Nah, bagian-bagian jangka sorong terlihat seperti ini ya. Ini yang paling atas adalah rahang atas untuk mengukur diameter dalam benda. Yang kedua, pengunci rahang. Yang ketiga, yaitu skala utama. Yang keempat, tangkai jangka sorong. Yang kelima adalah rahang bawah. Kemudian yang keenam, ini adalah rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar. Yang keenam adalah skala nonius, dan yang ketujuh adalah roda penggerak. Untuk skala utama kita gunakan ini satuannya cm. Sebenarnya bisa inci juga bisa, tapi karena kita orang Indonesia pakainya cm. Yang bawah ini sebenarnya itu dalam milimeter ya, tapi nanti ketika menghitung kita rubah ke cm. Oke, langsung bagaimana cara menggunakannya? Lihat. Jangka sorongnya dibuka, kemudian masukkan benda, kemudian dijepit. Kemudian kita baca hasil pengukurannya sebagai berikut. Nah, pada prinsipnya cara membacanya itu mudah, yaitu menambahkan antara skala utama dan skala nonius. Hanya saja kita harus melihat skala utama ini menuju di angka berapa. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau di sini terlihat tertulis 2,4. Dari mana 2,4? 2,4 cm ini dari sini. Ini kan 2 cm. Tadi kan sudah saya bilang ya, kita satuannya cm. Ini 2 cm. Kemudian ini lebihnya berapa mili? 1, 2, 3, 4. Kok sampai sini? Nah, sampai garis sebelum angka 0 nonius. Kita ngambilnya untuk skala utama. Sehingga hasilnya adalah 2,4 cm. Kemudian ditambah dengan skala noniusnya. Kalau kita membaca yang skala nonius adalah kita ambil garis yang lurus, yang berimpit ya, lurus dengan yang skala utama. Garis manapun, yang penting itu lurus seperti ini. Kalau di sini kan terlihat di angka 7 ya, di angka 7. Oke, di sini kalau kalian lihat skala noniusnya ini kan di angka 7 ya. Terus angka 7 ini kita kalikan ke nilai ketelitian di skala nonius, yaitu 0,01 cm. 7 dikali 0,01 cm yaitu 0,07. Kita tambahkan dengan skala utamanya tadi, hasilnya 2,47 cm. Nah, langsung contoh soalnya. Kalian lihat gambar di sini, berapa nilai jangka sorong yang ada di gambar ini? Hasil pengukurannya berapa? Nah, skala utama ini menuju di angka 10, yaitu angka skala utama sebelum 0, garis pada skala utama sebelum 0, yaitu 10 cm. Dan skala noniusnya ini yang paling lurus di mana? Yaitu di angka 2 ini, 0, 1, 2. Nah, 2. Maka nilainya itu kan 0,2 mm. Kalau dijadikan cm nih, 0,02 atau 2 tadi dikali 0,01 cm sama aja ya. 0,02, maka sama dengan 10 kali 0,2 cm. Kemudian ini micrometer screw, ini yang kedua. Micrometer screw ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan ya, ketebalan suatu benda, kertas atau buku seperti itu. Nah, ketelitiannya berapa?
Kalau tadi jangka sorong 0,01 cm, kalau mikrometer skrup itu 0,01 mm, jadi satuannya nanti lebih mudah kita pakai milimeter. Langsung lanjut. Bagian-bagian mikrometer skrup langsung aja yang di sini ya. Ini ada rahang tetap, rahang geser, mor pengunci, sama seperti tadi ya. Skala utama, skala nonius, pada prinsipnya sama seperti jangka sorong. Kemudian ada roda bergerigi. Caranya, kita letakkan benda di tengah sini. Kemudian ini kita putar, kemudian kita jepit. Kemudian kita lihat, kita baca hasil dari mikrometer skrup ini. Nah, kita lihat seperti ini. Masih sama cara membaca hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Di sini terlihat skala utama menuju di angka 13. 13 itu dari mana, Bu? Ini. Yaitu garis pada skala utama sebelum batas dari skala nonius ini. Ini kan ada angka 10. Ingat satuannya mili ya. Ini 10, kemudian 11, 12, 13, sehingga ini ada 13 mm. Kemudian skala noniusnya di sini menuju angka 43. Di sini tertulis angka 43. Dari mana 43? Dari sini. Ini kan 40, 45. Berarti ke atas ini itu kan nilainya 41, 42, 43. Ini diambil yang paling lurus dengan skala utama nih, tengah-tengah skala utama. Berarti 43. Kemudian kita kalikan ketelitiannya 0,01 mm ya. Kemudian hasilnya ditambah. Maka hasil dari pengukuran ini adalah 13,43 mm. Terus lanjut, yaitu besaran massa. Kita ukur dengan neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, nilai ketelitiannya 1/100 gram. Kalau ini yang digambar neraca Ohaus 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Karena di sini lengannya ada 4. Karena ada neraca Ohaus 3 lengan, 2 lengan juga ada. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang bagian-bagian neraca Ohaus. Ini ada tombol kalibrasi. Ini tempat beban, ini pemberat ya. Ini bisa digeser-geser. Ini lengan neraca, kalau 4 berarti 4, kalau 3 3. Ini ada garis kesetimbangan atau titik 0. Kemudian ini sudah saya gambarkan, lengannya ada 4. Ini sudah saya tulis 1, 2, 3, 4. Terus bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut ya. Coba kita perhatikan. Cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama yaitu geser atau posisikan skala neraca di posisi 0 dulu, biar nanti hasilnya lebih teliti. Kemudian yang kedua yaitu letakkan beban. Nah, letakkan beban di tempat bebannya. Kemudian yang ketiga, kita geser ke 4 lengan hingga seimbang. Caranya bagaimana? Urut, cara menggesernya urut, yaitu dari lengan pertama itu awalnya kita taruh di sini, oke, kurang berat ya. Kemudian di sini berat, berarti geser ke belakang lagi, ke kiri lagi. Kemudian di lengan 2 juga sama ini. Kalau di sini berat, berarti kita geser ke kiri. Nah, digeser ke kiri 1 kali ya. Nah, oke. Terus kita ke lengan 3. Nah, memang agak sulit sih untuk mencapai seimbang itu kalau pakai neraca Ohaus ya. Oke. Oh, di 9 terlalu berat. Berarti kita geser ke belakang ya. Terus lanjut ini. Yang lengan keempat ini juga sama caranya. Kalau terlalu berat pas atau kurang terlalu berat, berarti kita mundurkan. Jadi nanti harus lurus nanti di 0. Masih terlalu berat ini. Nah, masih terlalu berat ya, kita lihat nih.
Ya udah, seimbang ya. Oke, seimbang. Nah, dari hasil pengukuran tadi ini sudah saya fotokan. Kita hitung, kita baca berapa hasil pengukuran neraca OHS tadi. Nih, dari lengan pertama itu menunjuk di angka 100, lengan 2 di 60, lengan 3 itu ada di 8, kemudian lengan 4 ada di 0,4, dan satuannya semuanya adalah gram. Tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya 168,4 gram. Gampang kan? Lanjut ya. Yang terakhir yaitu stopwatch. Stopwatch ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan, misalkan lari atau membaca juga bisa. Berapa menit, berapa kata per menit kan bisa ya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Ini dilihat, ini ada gambar stopwatch ya. Ketika tombol ini kita pencet tik 1 kali, maka jarum merah ini akan berputar. Tik 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 tik, enggak berputarnya seperti ini enggak sih ya. Tik 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 itu sampai sini. Nah, kalau dari 0 berputar kembali ke 0 lagi, ini jumlahnya 60 detik atau sekon. Dan yang jarum pink ini dia akan bergeser 1 slit. Jadi yang jarum merah ini menunjukkan detik, yang jarum pink ini menunjukkan menit ya. Kemudian ini perlu diingat, 1 menit ada 60 detik. Saya rasa ini mudah sekali ya. Oke, itu aja ya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.